Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadhil fursah nahnu nastati'u an najtami'a wa an nadrusa fi hadhid dirasah yakni ilmu ad-dilalah wal ma'ajim. Tayyib, ismi Arga Wildan Nugroho wa sadiqati yakni Zahratul Ula. Nahnu min qismi ta'limi lughatil arabiyyah jim bi Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah bi Ponorogo. Tayyib, fi hadhil fursatil jamilah sanuqaddimu lakum anil maqalah yakni al-qamus au fi al-lughah al-Indonesia yakni mengenal kamus. Tayyib, afan nahnu sanuqaddimu lakum bi al-lughah al-Indonesia faqat. Tayyib, mengenal kamus. Tentunya kamus adalah istilah yang tidak asing bagi kita. Sering kita gunakan dan sering kita manfaatkan untuk mencari beberapa kosakata di kehidupan kita atau di pembelajaran bahasa Arab tentunya. Nah, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi, perkembangan hubungan internasional, serta perkembangan zaman yang menuntut kita atau menuntut suatu bangsa untuk lebih mendalam dalam pembelajaran bahasa. Ya, karena dengan hubungan yang baik melalui bahasa, maka akan terjalin perkembangan sebuah bangsa yang baik juga. Nah, salah satu sarana untuk belajar bahasa, terutama menguasai kosakata, dapat menggunakan yaitu kamus. Ya, untuk memperdalam kosakata, terjemah atau penggunaan kata-kata dalam bahasa tersebut. Nah, sehingga perlu kita ketahui tentang apa definisi tentang kamus, bagaimana asal-usulnya, kriteria dan fungsi kamus. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang definisi. Definisi atau pengertian kamus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus adalah suatu buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Biasanya disusun menurut abjad, berikut keterangan dan makna. Ya, keterangan, makna, pemakaian, atau terjemahannya. Selain itu, kamus juga dapat diartikan sebagai suatu buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad atau alfabetis, beserta penjelasan, makna, dan juga cara pemakaiannya. Itu menurut kamus dalam perspektif bahasa Indonesia. Kemudian kamus dalam perspektif Arab seperti apa? Nah, dalam kamus bahasa Arab, yaitu pemateri mengutip dari Al-Munawwir, itu kamus berasal dari kata komasa yang artinya samudra. Nah, dalam bahasa Arab istilah kamus disebut dengan mu'jam atau al-qamus, yang merupakan buku yang isinya berbagai kata-kata, definisi, serta penggunaan kata tersebut, atau buku yang menerangkan tentang suatu makna. Nah, mengapa disebut al-qamus yang artinya itu samudra atau laut? Nah, ini karena kamus itu memuat berbagai kata, ya, yang banyak sekali sehingga diibaratkan seperti samudra atau laut. Nah, lalu bagaimana pandangan ulama tentang kamus atau tentang kamus itu? Yang pertama yaitu dari Al-Huli, ya, dalam Mu'jam Al-Lughah mendefinisikan bahwa kamus itu sebagai rujukan yang berisi kata-kata suatu bahasa atau istilah-istilah pada bidang tertentu disertai definisi, sinonim, padanannya, baik itu dalam bahasa lain maupun bahasa itu sendiri. Kemudian di situ juga terdapat penggunaan, penjelasan, cara pengucapan yang tersusun secara sistematis dan alfabetis atau sesuai abjad. Nah, menurut Al-Qasimi, ya, kamus merupakan buku yang memuat kata-kata secara alfabet, disertai dengan penjelasan makna, informasi yang lain yang berkaitan tentang
kata-kata itu sendiri, baik itu menggunakan bahasa seperti yang ada di dalam kamus maupun bahasa lain. Nah, menurut Al-Qasimi ini memang definisinya lebih singkat tetapi komprehensif ya. Maksudnya komprehensif itu ya memang seperti itulah adanya suatu kamus itu. Selanjutnya, nah, tentunya kita mengenal mu'jam dan juga qamus ya. Ini seperti apa konsep daripada mu'jam atau qamus ini? Apabila kita melihat beberapa referensi ya, mu'jam itu berasal dari kata ajama atau ajam ya, yang artinya itu samar atau tidak jelas. Loh, kok kontradiksi atau kontradiktif dengan kamus yang memang isinya tentang penjelasan-penjelasan. Nah, kata ajama atau mu'jam ini bukan berarti menetapkan tetapi mengungkap ya, mengungkap sesuatu yang tidak jelas atau yang kurang jelas ya menjadi sesuatu yang jelas atau yang fasih. Sehingga cocok jika al-mu'jam itu disebut dengan disebut dengan istilah kamus. Ya, laisa Kangmus, kalau Kangmus itu anggota PBAJ itu namanya Kangmus, Kang Mustafa. Ya. Jadi cocok ya ketika mu'jam itu yang makna dalamnya ya atau makna sesungguhnya yaitu mengungkapkan suatu hal yang bersifatnya belum jelas atau samar-samar, itu disamakan dengan kamus, yaitu yang berisi tentang ungkapan-ungkapan atau kata atau di dalamnya terdapat banyak makna-makna yang menjelaskan suatu bahasa atau kata tersebut. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini sehingga dapat kita simpulkan bahwa kamus merupakan sebuah buku yang memuat kosakata yang umumnya disusun secara alfabetis atau disusun secara teratur atau sistematis sesuai keinginan penulis atau kebutuhan seorang pengguna kamus ya, disertai dengan penjelasan makna. Di dalamnya terdapat penjelasan makna, lalu terdapat sinonim, ada ungkapan-ungkapan lain. Selain itu ada kosakata yang berhubungan dengan hal tersebut ya. Baik bahasa penjelasnya itu menggunakan bahasa itu sendiri ya, sama dengan bahasa yang ada di kamus atau bahasa lain yang ada di kamus itu. Selanjutnya, bagaimana asal-usul kamus? Asal-usul kamus itu belum diketahui secara pasti ya, siapa pelopornya dan kapan itu diterbitkan atau ditentukan ya. Tetapi kata mu'jam sebagai padanan dari kamus itu sudah digunakan oleh para perawi hadis. Jadi seperti Imam Bukhari menggunakan kata mu'jam al-kabir, mu'jam as-shaghir ya. Seperti itu membuktikan bahwa penggunaan mu'jam ya, kata mu'jam itu sudah digunakan para perawi hadis dan itu belum digunakan ulama-ulama ahli bahasa. Menurut Dr. Husain Nasar, istilah mu'jam diperkenalkan pertama kalinya oleh seorang ahli hadis, yaitu Al-Bukhari tadi, ya, dalam Mu'jam Al-Kabir itu. Nah, setelah itu, setelah banyak sekali ulama-ulama hadis yang menggunakan kata mu'jam dalam kitabnya, itu ulama bahasa juga berkeinginan untuk mengumpulkan berbagai kosakata, berbagai makna itu dalam sebuah buku mereka. Ya, sebuah buku mereka yang tebal dan besar. Dan mereka sebut dengan Al-Qamus. Ya. Istilahnya dengan Al-Qamus. Salah satu yang masyhur ya, yaitu tokoh yang dipandang sebagai pelopor mu'jam atau kamus. Istilah menggunakan kamus itu adalah Majduddin Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, bukan virus ya, tapi Fairuz Abadi, tahun 1329 sampai 1415 melalui karya beliau yaitu Al-Qamus Al-Muhit. Nah,
pada zaman itu pembelajar bahasa sangat mempopulerkan atau sangat menggunakan kamus tersebut sebagai rujukan-rujukan mencari informasi makna suatu kata. Karena di situ juga sudah terdapat kata-kata beserta perbedaannya, kata-kata beserta maknanya dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi tentang asal usul kamus ya, yang menurut beberapa pendapat itu dicetuskan oleh Majiduddin Abu Thahir Muhammad bin Yaqub Al-Fairuz Abadi melalui karya beliau yaitu Al-Qamus Al-Muhit. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang kriteria dan fungsi kamus akan dijelaskan oleh saudari atau Ukhtina Zahratul Ula. Yumkin hadza minni, syukran jazilan, afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.